Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat sebuah kalkulator menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Output yang akan kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Nah, kita memiliki sebuah kalkulator. Kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Misalkan saya akan coba kalikan 2, saya akan kalikan dengan 3. Nah, ini hasilnya benar ya. Dan saya akan hapus ini menggunakan tombol AC ini. Kemudian saya akan coba 1 ditambah dengan 2. Nah, ini juga hasilnya benar ya. Nah, kemudian misalkan saya akan coba 8 dibagi dengan 2. Nah, hasilnya juga benar ya. Nah, kita akan membuatnya menggunakan Neovim. Nah, kurang lebih nanti kita seperti ini. Sekarang kita akan mulai membuat proyeknya. Silakan teman buka terminalnya. Nah, saya akan masuk ke direktori untuk latihan kita. Saya menaruh di direktori C, kemudian YouTube dan JavaScript. Saya akan membuat direktori baru, kalkulator, seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke direktori, ke folder kalkulator. Oke, saya akan membukanya dengan Neovim. Nah, saya akan membuat beberapa file. Pertama, saya akan membuat file index ya. Saya akan buat file index.html. Nanti terbentuk, saya akan save titik 2 wiki. Oke, saya akan buka lagi. Kemudian saya akan buat lagi folder JS. Kemudian filenya script.js. Oke, saya akan tulis dulu. Oke, kemudian saya juga akan membuat file CSS style.css. Oke, kemudian saya akan tulis. Oke, kita akan buka sidebarnya. Nah, ini sudah kita buat barusan ya. Ini HTML, kemudian ini ada JavaScript, kemudian ini ada CSS. Nah, kita akan mengisi untuk indeks HTML-nya, tag basic-nya. Saya akan jalankan HTML seperti ini. Oke. Saya akan kasih judul kalkulator. Oke. Dan kita akan isi dengan beberapa tag di sini ya. Nah, saya akan gunakan di sini div. Pertama kita akan buat sebuah kontainer dulu. Saya akan buat div, kelasnya kontainer. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya saya akan buat div lagi, kelasnya kalkulator. Seperti ini ya. Lagi. Nah, kemudian di dalamnya saya akan membuat tag input. Nah, saya akan buat input ini tipenya teks. Kemudian saya akan tambahkan ID. ID-nya saya kasih input box. Saya kasih input box. Kemudian saya akan kasih placeholder-nya. Saya akan kasih 0 seperti ini. Kemudian di bagian bawah input kita akan buat tombol ya. Kita akan tutup dengan div supaya nanti tombolnya rapih ya. Nah, kita akan buat di sini button. Nah, kita akan kasih kelasnya button. Kemudian operator. Kita akan kasih operator. Oke, kita akan enter. Kita akan isi dengan AC untuk isinya. Nah, ini kita akan duplikat ke beberapa buat 4 ya. Yang ini kita akan ganti dengan, nah simbolnya kita akan ambil dari Wikipedia, teman-teman buka. Nah, sini ada Wikipedia division sign. Kita akan ambil yang simbol ini untuk simbol bagi ya. Kita akan
pasangkan ke sini. Oke. Kemudian ini untuk modulus kita kasih simbol persen. Kemudian yang ini kita akan gunakan untuk delete. Kita kasih del aja seperti ini. Oke, kemudian kita akan buat div lagi supaya nanti ke bawah ya. Kita buat sini div. Nah, ini kita buat button lagi. Kelasnya button. Ini ya. Kita kasih di sini angka 7. Kita duplikat menjadi 4 ya. Ini ada 7, 8, 9. 7, 8, kemudian 9. Oke, kemudian di sini kita akan kasih untuk kali ya. Kita kasih simbol X. Kemudian di sini kita akan tambahkan operator. Oke, seperti ini. Saya besarkan. Oke, saya akan simpan. Kemudian kita akan coba tambahkan lagi ya. Nah, kita buat lagi div-nya di sini. Kita buat div-nya. Kemudian di bawah div kita akan isi untuk angka 4, 5, 6 ya. Kita akan buat button. Kelasnya adalah button. Oke. Kita akan isi 4. Kita akan duplikat. Oke, ini kita akan ganti dengan 5. Kemudian kita ganti dengan 6. Kemudian ini kita akan isi dengan operator pengurangan ya. Kita simbol min di sini. Dan kita akan kasih operator seperti ini. Oke. Kemudian kita akan buat lagi untuk penjumlahan ya. Ini kita buat div lagi. Oke, kita buat button. Kelasnya adalah button. Kita akan isi dengan 1, 2. Kemudian ini kita duplikat lagi, kita ganti 3. Duplikat lagi, kita ganti dengan plus. Nah, kemudian kelasnya kita tambahkan dengan operator. Ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi tombol di bawahnya ini untuk menambahkan 0 ya. Kita tambah div. Kemudian kita buat lagi di sini button. Kelasnya adalah button. Kita kasih 00, penambahan 2 kali. Kemudian kalau misalkan ke bawah kita tambahkan hanya sekali. Kemudian ini untuk koma ya. Kemudian ini untuk sama dengan. Nah, sama dengan kita kasih kelasnya button di sini equal button. Oke, ini kita akan save. Kita akan tutup sidebarnya. Oke. Kemudian kita akan coba buka dengan menggunakan live server. Kita akan titik 2, kemudian terminal. Kemudian kita buka live servernya. Oke, ini udah muncul ya. Kita akan buat dia menyamping dengan coding kita. Oke, ini HTML-nya. Sekarang kita akan melakukan styling. Nah, kita akan reset dulu semuanya dengan menggunakan bintang seperti ini. Kita akan buat marginnya dia 0. Oke, kemudian kita buat paddingnya juga 0. Kemudian kita akan buat box sizingnya border box. Kita akan kasih font family-nya ini. Oh, dia mepet ya. Kemudian kita akan styling untuk body. Nah, bodinya kita akan kasih width-nya 100%. Kemudian kita akan kasih height-nya juga 100. Nah, 100 height-nya. Kemudian display-nya
Kita akan gunakan flex. Kemudian kita akan buat justify kontennya center supaya di tengah ya. Dan legend itemnya kita buat center. Nah, kita buat di sini background colornya. Nah, kita akan buat warna gelap ya. Kita akan ambil 32, 38, 37. Kita akan save. Nah, dia ke tengah dan warnanya jadi gelap. Oke, sekarang kita akan styling juga untuk kelas kalkulator. Jadi kita memiliki kelas kalkulator ya. Kita akan tambahkan di sini border 1 pixel seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan paddingnya 20 pixel. Kemudian kita akan kasih border radiusnya 16. Kemudian kita kasih backgroundnya. Ini kita kasih warna 1A ya, 1A, kemudian 1B, kemudian 26. Oke, kemudian kita akan kasih box shadow. Box shadow kita 0 pixel, kemudian 3 pixel, kemudian 15 pixel. Kita gunakan RGB alpha. Kita save. Ini udah ada ya. Nah, kita akan styling untuk inputnya. Nah, kita akan styling untuk input. Kita kasih widthnya misalkan 320 pixel. Kemudian kita kasih di sini bordernya kosong. Kemudian kita kasih padding di sini 24. Kemudian kita kasih marginnya 10. Kita kasih backgroundnya transparan ya, supaya dia mengikuti warna yang di belakangnya. Kasih transparan. Oke, kemudian kita tambahkan shadow. Kita akan kasih box shadow-nya 1, 3, 15. Nah, kita RGB alpha. Ini seperti ini. Oke, kemudian kita kasih ukurannya, font size-nya kita kasih 40. Kemudian tag alignment-nya supaya dia dari kanan, kita kasih right. Kemudian kita kasih kursornya pointer. Kita kasih tulisannya warna putih. Nah, ini ya, placeholder-nya muncul. Dan kalau misalkan nanti ada di input placeholder-nya, kita akan ambil input, kemudian kita ambil placeholder-nya jadi warna putih. Kalau misalkan kita isi ya. Oke, kita akan styling untuk button. Nah, tadi kita memiliki banyak button ya. Nah, buttonnya kita kasih bordernya kita kasih yang kosongkan. Widthnya kita kasih 60 pixel, height-nya juga 60 supaya dia bulat ya. Kemudian kita kasih marginnya 10. Nah, radiusnya kita kasih 50. Backgroundnya kita kasih transparan, warna tulisannya putih. Kita kasih font size 20 pixel. Nah, kemudian kita akan tambahkan sebuah shadow. Dan kita akan kasih kursornya pointer. Oke, kita save. Oh, dia sekarang sudah ada. Sepertinya HTML kita ada yang salah di sini. Oh, ini ya. Kita ada salah naruh div-nya ini. Ini saya akan hapus dan kita akan taruh di sini di bawah. Kita tambahkan ke sini. Tuh, sekarang baru benar ya. Oke. Ini kita akan tambahkan ini untuk di buttonnya supaya nanti kita mendapatkan shadow gitu deh ya. Border 1 pixel.
kita kasih RGB alpha, RGB alpha 255, oke. Ini kemudian kita akan kasih warna ya. Ini yang equal PTN. Kita akan isi dengan background colornya warna kuning. Kemudian operatornya, nah, kita akan kasih warna sama. Nah, ini ya. Ini sudah muncul. Sekarang kita tinggal menambahkan untuk JavaScript-nya. Kita masuk ke script sini. Kita akan buat variabel untuk menampung inputnya ya. Kita buat sebuah let input. Sini kita akan gunakan dokumen get element by ID. Kita gunakan input box ya. Tadi kita memiliki input box. Kemudian kita akan buat untuk ngambil buttonnya. Button kita akan ambil dari dokumen. Kita akan query selector ya. Kita akan ambil semua buttonnya seperti ini. Kemudian kita akan buat variabel untuk menampung stringnya. Nanti ini kita gunakan untuk temporary-nya. Kemudian kita akan ambil operasinya. Nah, kita akan ambil dari array. Kita ambil dari button seperti. Nah, kita rekursifkan di sini. Kita akan for each scan. Baru di dalamnya kita akan ambil ya ini. Kalau misalkan dia sama dengan, dia akan mengambil. Kemudian ini kalau misalkan dia AC, nah kalau AC kita akan hilangkan. Kemudian kalau misalkan dia del ini akan menghapus ya. Kan akan AC ini menghapus. Kalau del ini akan mengambil sebagian ya. Oke, ini kita akan ngambil satu-satu. Dan kalau misalkan dia pembagian, nah karena pembagian kita tadi menggunakan simbol ya, bukan seperti ini. Kita akan lihat di sini Wikipedia-nya. Nih, kita akan copy. Kita akan tambahkan ke sini. Kan ke sini. Kemudian di bagian dalamnya kita ganti dengan operasi pembagian. Slash, kemudian kita isikan stringnya, value-nya. Kemudian kita akan buat sebuah else if lagi. Ini untuk perkalian. Tadi kita menggunakan simbol X ya. Ini juga sama, kita akan isi dengan sebuah simbol kali. Nah, selainnya kita akan tambahkan string. Kita akan isi string dengan target inner HTML. Kita save. Oke. Kita balik lagi ke sini. Kita coba tekan 1. Kita akan tambah dengan 2 sama dengan. Nah, ini sudah jalan ya. Kalau misalkan saya hapus sudah jalan juga. Ini 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. Oke. Kemudian kalau misalkan 8 saya akan bagi dengan 2. Ini juga sama ya, sudah 4. Misalkan saya akan 9, saya akan mode 2, sisanya 1 ya. Oke, kalau misalkan saya tuliskan 5, 0, 0. Nah, saya hapus satu-satu. Ini juga berhasil ya. 0,45 ini juga bisa. Ini dibagi 3. Oke.
Ini sudah berjalan, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.